Classy People, perbarui pengetahuan Anda tentang kesehatan dengan mencermati program 5 Minutes Talk with Semen Padang Hospital. Persembahan Yayasan Semen Padang Hospital. Hanya di Classy FM. 103,4 Classy FM, The Actual Radio. Selamat siang Classy People, Anda sedang mencermati 5 Minute Talks bersama Semen Padang Hospital. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bersama Dr. Madonna Utami Dewi, SPOG, yang bakal ngobrol seputar persalinan dengan metode IREX. Nah, masih belum lumrah ya istilah yang satu ini. Jadi kita bakal kulik bersama Dr. Madonna, dan kali ini sudah tersambung via line telepon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Bimo. Alhamdulillah. Nah dokter, kita langsung ngobrol seputar persalinan metode IREX ini dokter. Nah, boleh tolong dijelasin dokter, persalinan dengan metode IREX itu gimana sih? Ya, IREX itu kepanjangan dari Enhancement Recovery After Cesarean Section. Jadi kalau istilah kitanya, pemulihan lebih cepat pasca operasi. Nah, sebenarnya metode ini di Eropa itu sudah digunakan sejak tahun 2012, sementara di Amerika Serikat itu digunakan sejak tahun 2018. Ya, agak lebih telat, tapi kata mereka sih better late than never. Ya, kalau di Indonesia sendiri itu kita baru mulai di tahun 2020 di beberapa rumah sakit di Indonesia. Baik dokter, nah metode IREX ini kan masih baru ya, tergolong baru di Indonesia. Nah sebenarnya IREX ini untuk apa sih dokter? Apa yang membuat metode ini menjadi terkenal? Ya, jadi sebenarnya IREX ini dulu awalnya namanya adalah Enhancement Recovery After Surgery. Jadi tidak khusus untuk bagian objin saja. Untuk bagian bedah dan bagian yang operasi yang lain itu sudah lebih awal sih menggunakan metode IREX ini dibandingkan dengan objin. Tapi objin sejak tahun 2020 kita sudah mulai juga ya bergabung untuk menggunakan metode ini. Nah, kenapa adanya metode IREX ini? Karena kita tahu dulu setiap ibu yang akan operasi SD itu dipuasakan dalam jangka waktu yang cukup lama. 8 jam sampai 12 jam ibu harus berpuasa. Kemudian pasca operasi, si ibu ini juga nanti boleh makannya setelah bising ususnya ada, setelah pasien sudah fatus atau sudah buang angin gitu kan, baru dikasih makan. Artinya ibu yang akan operasi ini mengalami long fasting, operasi puasa dalam jangka waktu yang lama. Tentunya kondisi ini akan membuat si ibu dalam kondisi kelaparan, dehidrasi, haus, kemudian tidak mempunyai tenaga pasca operasinya. Belum lagi mual muntah karena perut yang kosong dalam jangka waktu yang lama. Nah, semua ini tentunya kondisi yang sangat tidak menyenangkan bagi ibu yang mengalami operasi SD. Dan tidak sampai di situ saja, kondisi ini akan berpengaruh juga terhadap produksi ASI ibunya akan kurang, bahkan tidak keluar sama sekali. Dan sebab itu banyak ibu hamil yang pasca operasi mengeluhkan, ASI saya nggak keluar dok. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena metode lama yang kita gunakan. Nah, muncullah IREX ini sebagai solusi untuk meningkatkan kenyamanan ibu-ibu kita yang menjalani operasi SD, begitu. Oke dokter, nah sebelum adanya metode IREX ini untuk pasca melahirkan biasanya pulih dalam waktu yang berapa lama dokter? Sebelum metode IREX? Nah, sebelum adanya metode IREX ini, itu pasien kita rawat 3 hari. Nah, rasa nyeri pasien ini lama. 3 hari itu pasien baru bisa jalan. Jalannya itu pun masih dibantu sama keluarga begitu. Terus rasa nyerinya lebih kurang 3 minggu masih terasa begitu. Jadi agak lama pemulihan, dan untuk bergabung dengan baby, menyusui babynya juga butuh waktu yang lama gitu. Baik dokter. Nah dengan adanya metode IREX ini kan tadi pemulihannya bisa lebih cepat. Nah proses pemulihannya ini itu dibekali dengan apa si ibu selama masa pemulihan dokter? Ya, jadi IREX ini mungkin bunda-bunda di rumah berpikiran IREX ini adalah metode operasi tanpa rasa nyeri ya. Tapi sebenarnya tanpa rasa nyeri itu hanya bagian kecilnya dari IREX. IREX ini sebenarnya ada persiapan sebelum operasi, saat operasi, dan pasca operasi. Nah, sebelum operasi, dengan metode IREX ini si ibu itu bisa dibilang tidak berpuasa gitu. Jadi kalau tahapannya itu ada, misalnya 8 jam
sebelum operasi itu ibu sudah terakhir makan makanan padat. Makanan padatnya artinya makan nasi dengan lauk pauk, itu 8 jam sebelum operasi boleh. Kemudian 2 jam sebelum operasi, jadi dari jangka 8 jam sampai 2 jam sebelum operasi, nah si ibu ini masih diperbolehkan untuk minum air putih, kemudian cemilan ringan seperti makan roti, biskuit, itu masih boleh. Menyenangkan sekali bukan? Menyenangkan sekali karena kita masih boleh nyemil di antara jam sebelum operasi. Yang benar-benar pasien puasa itu hanya 2 jam sebelum operasi. Nah, sebelum 2 jam itu pasien nanti akan kita berikan makanan yang mengandung karbohidrat ya sekitar 400 kalori. Nah, setelah itu 2 jam baru pasien pure, murni dipuasakan. Begitu. Nanti setelah di dalam saat operasi, nanti dokter obginnya akan menggunakan sedikit metode yang berbeda dalam teknik operasinya untuk meminimalisir rasa nyeri nanti pasca operasinya. Kemudian dokter anestesi juga akan bekerja sama untuk mengatur dosis obat yang seefektif mungkin, seminimal mungkin, sehingga ibu akan lebih mudah untuk menggerakkan ekstremitas badannya setelah operasi. Obat untuk mencegah mual muntah juga akan diberikan, mencegah kembung ya. Jadi dan juga yang terpenting di IREX ini juga memastikan bahwa di intraoperatif saat operasi ibu tuh tidak menggigil, yaitu dengan salah satunya memastikan suhu di kamar operasi itu hangat gitu. Jadi bagus untuk ibu, bagus untuk si baby yang akan lahir. Baik. Nah, dan pasca operasi nanti 2 jam si ibu akan dipandu untuk bergerak ya, untuk duduk. Kemudian 6 jam itu sudah lepas kateter. Yang sebelumnya lepas kateter itu 24 jam baru kita lepas kateter. Ini 6 jam sudah kita lepas kateter dan ibu nanti 6 jam udah bisa jalan. Okay. Dan kita rawatnya cuma 1-2 hari aja. Wah, keren sekali dokter. Nah, apakah semua ibu bisa melaksanakan metode IREX atau mungkin ada kriteria tertentu agar metode ini bisa lancar diterapkan dokter? Ya, ini banyak ditanyakan. Jadi karena IREX ini ada tahapan-tahapannya, ada pre-op-nya, ya 8 jam sebelum operasi udah kita siapkan ibunya, ya. Jadi untuk operasi yang sifatnya emergency, ya yang harus dioperasi segera, misalnya ibu yang pecah ketuban, ibu yang dengan eklamsia, ya, atau yang ibu dengan fetal distress, denyut jantung janinnya nggak bagus, yang kita harus operasi segera saat itu juga, maka tidak semua proses IREX ini bisa kita lalui gitu. Jadi mungkin manajemen nyeri pasca operasinya bisa kita kasih dengan obat-obatan, tapi tidak sempurna langkah-langkah IREX-nya nggak bisa kita lewati dengan sempurna yang pre-op, intra-op, dan post-op-nya begitu. Dia hanya partial IREX kayaknya. Dan juga untuk ibu-ibu yang diprediksi operasinya akan lama. Misalnya ibu-ibu yang bekas operasi udah 3 kali dan ternyata ditemui perlengketan yang hebat gitu. Dan operasinya bisa lebih dari 1,5 jam. Nah, metode IREX itu hanya bisa untuk operasi-operasi yang kita perkirakan singkat 1,5 jam aja gitu. Jadi untuk kasus-kasus berat, kasus-kasus perdarahan, kasus-kasus emergensi, metode IREX belum bisa ya kita aplikasikan secara sempurna gitu. Baik dokter, nah terima kasih dokter waktunya di siang hari ini. Ini memang penting sekali ya dokter ya, apalagi dengan mungkin mama-mama muda atau mungkin yang mereka sedang mengandung bisa menjadikan metode IREX sebagai salah satu opsi untuk persalinan nanti. Baik dokter, terima kasih waktunya, salam sehat terus dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Class People, ada Dr. Madonna Utami Dewi, SPOG, yang sudah berbicara seputar persalinan dengan metode IREX. Terima kasih untuk Anda yang sudah mencermati. Kita ke program selanjutnya. Anda baru saja mencermati program 5 Minutes Talk with SPH. Cermati kembali program ini setiap hari Senin jam 17 dan Sabtu jam 12 waktu Indonesia Barat.